Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan izin memperkenalkan diri. Taruna pertama Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Imigrasi. Nama Fabian Farol Octaviano, NRT 2024.3167.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Izin Bapak, izin menampilkan tugas kewarganegaraan kasus disintegrasi nasional di Indonesia. Kasus disintegrasi nasional di Indonesia kali ini ialah Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah organisasi politik dan gerakan separatis yang didirikan pada tahun 1976 di Aceh, Indonesia. Tujuan utama GAM adalah memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Republik Indonesia. Organisasi ini beranggapan bahwa Aceh memiliki identitas budaya, sejarah, dan kekayaan sumber daya alam yang berbeda dari wilayah lainnya di Indonesia, sehingga layak untuk menjadi negara yang merdeka. GAM memulai perjuangannya melalui cara-cara diplomasi dan politik, tetapi kemudian menggunakan strategi bersenjata yang mengakibatkan konflik berkepanjangan dengan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade. Latar belakang dari konflik tersebut adalah sejarah Aceh yang otonom. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang kuat secara politik dan ekonomi. Pada masa Kesultanan Aceh, wilayah ini dikenal sebagai kerajaan Islam yang berdaulat dan memiliki hubungan internasional yang luas. Namun setelah bergabung dengan Indonesia, beberapa kalangan di Aceh merasa hak-hak mereka tidak diakui secara penuh. Kemudian ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Aceh kaya akan sumber daya alam, tetapi sumber daya alam seperti minyak dan gas, tapi sebagian besar keuntungannya diklaim oleh pemerintah, sementara rakyat Aceh merasa tidak mendapatkan manfaat yang adil. Dan terinspirasi dari gerakan separatis lain. Hasan Ditiro terinspirasi oleh berbagai gerakan separatis di dunia, termasuk perjuangan bangsa-bangsa lain yang ingin memerdekakan diri dari pemerintah pusat yang dianggap menindas. Kemudian deklarasi dan perlawanan awal. Pada 4 Desember 1976, Hasan Ditiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia di daerah Paya Cicem, Kabupaten Pidi. Deklarasi ini menandakan awal perlawanan bersenjata GAM terhadap TNI dan pemerintah Indonesia. Perkembangan awal GAM 1977 sampai 1980. GAM masih berupa kelompok kecil dan belum mendapat banyak dukungan. Namun represi dari pemerintah justru membuat semakin banyak rakyat Aceh bersimpati terhadap perjuangan GAM. Tahun 1980-an, pemerintah Indonesia menanggapi dengan operasi militer daerah operasi militer di Aceh. Banyak pelanggaran HAM terjadi yang semakin meningkatkan kebencian rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. Kemudian tahun 1990-an, pemerintah Indonesia menanggapi dengan operasi militer di Aceh. Banyak pelanggaran HAM terjadi yang semakin meningkatkan kebencian rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat juga. Kemudian pada tahun 2000-an, konflik memuncak hingga akhirnya perundingan damai dilakukan setelah tsunami 2004. Profil pendiri GAM yaitu Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Kasus-kasus GAM. Gerakan Aceh Merdeka terlibat dalam berbagai kasus, baik yang berkaitan dengan perlawanan bersenjata, penculikan, hingga konflik dengan pemerintah Indonesia. Berikut beberapa kasus penting yang melibatkan GAM. Yang pertama, insiden Bumi Flora pada tahun 2001. Sebuah serangan di perkebunan Bumi Flora, Aceh Timur menewaskan 31 pekerja transmigran asal Jawa. Kemudian ada penculikan dan penyanderaan pada tahun 2000-an. GAM kerap melakukan penculikan terhadap warga sipil, pejabat, dan pekerja perusahaan asing untuk mendapatkan uang tebusan atau menunjukkan eksistensinya. Yang ketiga ada pemberontakan dan operasi militer pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Pemerintah Indonesia menerapkan daerah operasi militer di Aceh yang menyebabkan banyak pelanggaran HAM seperti penyiksaan, penghilangan paksa, dan eksekusi di luar hukum. GAM semakin kuat dan melakukan serangan terhadap pos-pos militer serta infrastruktur pemerintah. Yang keempat ada perlawanan puncak dan operasi militer tahun 2003. Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan status darurat militer di Aceh untuk menghancurkan GAM. Operasi besar-besaran dilakukan oleh TNI Polri, menyebabkan ribuan korban jiwa baik dari pihak GAM maupun warga sipil. Faktor
penyebab terjadinya disintegrasi nasional, yaitu yang pertama ada ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Aceh adalah daerah kaya sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Namun masyarakat Aceh merasa tidak mendapat manfaat yang seimbang. Keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dan perusahaan asing, sementara rakyat Aceh tetap miskin. Kemudian yang kedua ada sentralisasi kekuasaan di era Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998, sistem pemerintahan sangat terpusat di Jakarta. Aceh kehilangan status sebagai provinsi daerah istimewa yang sebelumnya diberikan sebagai penghargaan atas peran Aceh dalam kemerdekaan Indonesia. Kebijakan ini dianggap menghilangkan identitas dan hak-hak masyarakat Aceh sehingga mendorong keinginan untuk merdeka. Ketiga, faktor sejarah dan identitas budaya. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan Islam yang kuat seperti Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Banyak orang Aceh merasa bahwa Aceh memiliki kedekatan dengan dunia Islam global daripada dengan Indonesia. Perbedaan budaya dan identitas ini memperkuat keinginan sebagian masyarakat Aceh untuk memiliki otonomi lebih besar atau bahkan ingin merdeka. Penyelesaian disintegrasi nasional. Yang pertama ada pendekatan politik dan pemerintahan, yaitu otonomi daerah dan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri. Kemudian dialog dan diplomasi. Pemerintah harus membuka komunikasi dengan kelompok yang merasa termarginalkan untuk menemukan solusi bersama. Kemudian ada penegakan hukum dan keadilan, mencegah dan menindak tegas pelanggaran HAM serta penyimpangan kekuasaan yang dapat memicu ketidakpuasan daerah. Yang kedua, ada pendekatan ekonomi, yaitu pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, memberikan akses lebih besar kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Dan ada penghapusan diskriminasi ekonomi, menghindari kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau daerah tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.